Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas dan menjelaskan mengenai bagan dari suatu perusahaan. Pasti penasaran? Yuk simak terus videonya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih fungsi dari bagan perusahaan tersebut. Adapun fungsinya yakni memperjelas setiap fungsi dan hubungan antara bagian dalam sebuah perusahaan. Di sini maksudnya yaitu fungsi adalah tugas atau wewenang dari bagian tersebut. Misalkan manajer apa tugasnya, staf apa tugasnya. Kemudian sehingga akan terlihat jelas siapa bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan dalam suatu bidang. Misalkan apa sih fungsi manajer itu, apa sih fungsi staf itu, apa sih fungsi direktur itu. Nah, dalam perusahaan biasanya struktur organisasi digambarkan dalam sebuah bagan atau chart. Tujuannya adalah untuk mengatur posisi pekerjaan sekaligus membentukkan garis wewenang, garis komando maupun garis komunikasi. Nah, itulah tadi fungsi dari bagan suatu perusahaan. Untuk contohnya, yuk simak terus videonya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai contoh dari bagan perusahaan tersebut. Bisa kita lihat ini yang merupakan salah satu contoh bagan perusahaan. Dari yang paling atas ada CEO. CEO atau Chief Executive Officer memiliki tugas dan wewenang menyusun strategi dan visi, menjalin hubungan dan kemitraan strategis, mengevaluasi setiap kinerja manajer. Keempat, menyetujui kebijakan yang dibuat manajer, menentukan metode dan standar kinerja perusahaan, dan terakhir yaitu menyetujui anggaran tahunan perusahaan. Merupakan bagian-bagian yang teratas yang menjadi eksekutif officer dari suatu perusahaan. Kemudian ada general manager. General manager tersebut memiliki tugas dan wewenang yakni membantu direktur dalam membuat kebijakan dan perencanaan kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu mewakili direktur dalam membuat perjanjian dengan perusahaan jika direktur berhalangan hadir. Jadi memiliki juga fungsi sebagai pengganti apabila CEO atau direkturnya nanti itu berhalangan hadir. Kemudian ada manajer HRM atau Human Resource Management. Itu memiliki tugas dan wewenang yang pertama bertanggung jawab dalam perekrutan karyawan, mengadakan pembukaan lowongan kerja, melakukan interview, memilih dan mengumumkan hasil rekrutmen sampai penempatan posisi kerja. Kemudian bertanggung jawab dalam menjaga kualitas kinerja karyawan, meningkatkan motivasi kerja dan mencetak karyawan yang patuh. Kemudian bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja karyawan untuk menghasilkan data penilaian karyawan sebagai bahan evaluasi kerja. Dan bertanggung jawab dalam merekomendasi kenaikan jabatan atau gaji atas evaluasi kinerja karyawan, pemutusan hubungan kerja. Nah, itulah tadi dari manajer Human Resource Management. Kemudian ada manajer marketing. Bagian marketing yang memiliki tujuan sebagai berikut, yakni merencanakan dan mengontrol, mengkoordinir proses penjualan serta pemasaran untuk mencapai target penjualan dan mengembangkan pasar secara efektif serta efisien. Nah, berhubungan sama marketingnya. Kemudian ada manajer operasional. Manajer operasional ini berfungsi untuk mendukung seluruh kegiatan operasional dengan melakukan proses pengadaan seluruh peralatan kebutuhan kerja. Yang kedua, melakukan analisa kebutuhan anggaran atas pengadaan dan pemeliharaan seluruh fasilitas sarana penunjang aktivitas perusahaan. Yang ketiga, membina hubungan dengan para vendor atau investor, supplier, barang dan jasa, fasilitas atau prasarana kantor. Yang terakhir, membina hubungan dengan dan mengembangkan prosedur atau sistem kerja atas pengadaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kerja.
Kemudian ada manajer finansial yang memiliki tugas memonitor, mengumpulkan data, dan menganalisa posisi kas perusahaan. Yang kedua, memastikan kelancaran hubungan dengan pihak perbankan. Yang ketiga, mengolah fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan. Kemudian, mengkoordinasi dan mengontrol perencanaan pembayaran kewajiban pajak perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mengontrol penggunaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana secara efektif. Nah, itulah tadi dari fungsi dari bagian-bagian, ada CEO, ada General Manager, dan bagian-bagian manajer. Kemudian bisa kita lihat di bagan, ada beberapa yang menunjukkan staff. Di sini staff tersebut berfungsi sebagai pembantu dari manajer yang ada di atasnya. Sebagai contoh, ada manajemen atau manajer Human Resource Management. Nah, ini nih berfungsi untuk staf di bawahnya membantu manajer bagian Human Resource. Begitu juga dengan bagian staf lainnya yang membantu manajer dalam melakukan suatu tindakan. Contoh lagi, misalkan ada manajer Sales and Marketing, itu di bawahnya ada staf-staf yakni staf promosi, staf penjualan, staf distribusi, dan staf purna jual. Begitu juga dengan manajer yang lainnya, ada manajer operasional dan manajer finansial. Itu memiliki supervisor atau staf di bawahnya yang berfungsi untuk membantu dalam bagian tersebut. Kemudian tadi udah jelaskan nih bagian-bagian dari bagan tersebut, bagan dari suatu perusahaan. Sekarang kita akan membahas mengenai tujuan jangka pendek dan jangka panjang sebuah perusahaan. Adapun tujuan jangka pendeknya yaitu mencapai target pelanggan yang telah ditentukan, membangun brand produk berkualitas dan dapat dijangkau semua kalangan konsumen, kemudian peningkatan penjualan sebesar 5% setiap tahunnya. Itu tujuan jangka pendeknya. Kemudian untuk jangka panjangnya, menjadi salah satu market leader atau komando dari Indonesia, mengembangkan perusahaan hingga ke area Asia dan melakukan quality control untuk menjaga kualitas produk agar tetap konsisten. Maksudnya tujuan jangka panjang ini adalah tujuan yang lebih ke masa depan, jadi lebih luas, dia lebih global. Kemudian adapun sumber dari informasi tersebut adalah sebagai berikut, bisa dilihat di bawah. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai fungsi, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, serta contoh dan bagian-bagian dari bagan suatu perusahaan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.